Kitab suci Al-Quran itu menjadi bentengnya iman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Benteng iman Islam itu kitab suci Al-Quran. Judul yang kami angkat kali ini, ke semua umat Islam wajib melaksanakan 3 hal dalam rukun Islam. Pertama, bersahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Ini kewajiban yang paling wajib bagi semua umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi yang miskin maupun yang kaya. Rukun Islam yang keempat dan kelima itu diperuntukkan bagi yang kaya saja, tidak untuk yang miskin. Kalau kita cermati dari situ, berarti yang tidak mau bersahadat atau yang salah bersahadatnya disebut non-muslim, dalam pengertian bagi yang tidak mau mempelajari tauhid, termasuk orang yang apes atau merugi, karena amal yang tidak diilmui akan sia-sia. Bersaksi bila tidak ada yang disaksikan, itu disebut saksi buta, saksi dusta, saksi bohong namanya. Begitu juga kita diwajibkan sholat. Kalau tidak dapat dengan berdiri, dapat dengan duduk. Kalau tidak dapat dengan duduk, bisa dengan berbaring. Kalau sudah tidak bisa, dapat kita sholatinya. Akan tetapi jangan salah paham, bukan berarti untuk disembah, akan tetapi menghantar ruhnya menuju di sisinya dan mendoakan agar tidak salah jalan menuju di sisinya. Dan di dalam sholat, di tahiyat, kita diajarkan berisaroh, menunjuk ke depan, bukan menunjuk ke atas atau ke diri kita. Mengapa arahnya yang hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, tidak berani menunjuk ke atas? Juga yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, tidak berani menunjuk ke dirinya sendiri. Apa keduanya tidak takut dibilang munafik? Puasa itu panggilan bagi yang beriman. Bagi yang beriman tidak mau berpuasa, yang diwajibkan baginya, ingat kelak akan dipaksa untuk berpuasa selamanya, bahkan mendapatkan siksa di akhirat sana. Kata orang Jawa, siapa yang berpuasa kelak akan berlebaran di sana atau beruah. Orang yang tidak berkewajiban berzakat berarti berhak mendapatkan zakat. Orang yang tidak berkewajiban haji bisa jadi untuk dikasihani, seperti cerita Haji Mabrur yang tidak pernah beribadah haji karena ada tetangganya yang membutuhkan uluran tangannya. Biaya untuk berhaji diberikan ke tetangganya, dan orang itu diberi nama Haji Termabrur. Intinya, paling tidak sebagai umatnya, Nabi akhir zaman berkewajiban 3 rukun Islam. Bila semua terlaksana dengan benar, berarti saudara seiman.
Bila syahadatnya salah sasarannya, pastinya menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti yang dipuja berhala atas prasangkanya. Orang-orang yang demikian menjadi pengikutnya ahli fitnah akhir zaman, dari zaman Nabi Adam sampai diutusnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi kiamatnya umat sebelumnya dikarenakan rusaknya tauhid yang diajarkan oleh Nabi tersebut, dan kerusakannya serupa dan sama. Umatnya bertauhid mujasimah, Tuhannya dianggap berjisim dan dipatungkan. Kalau zaman jahiliyah saat ini, berhalanya cukup tersimpan rapi di dalam hati pikiran pemujanya, entah yang menyesuskan dirinya sendiri, juga yang beranggapan Tuhannya sama dengan nenek moyangnya Adam. Begitu juga iman dengan kitab suci Al-Quran. Para ulama telah bersepakat bila ada satu ayat saja yang diingkarinya, maka sudah dapat disebut non-muslim. Bila ada ustadz yang mengajarkan ingkar atau menyelisihi ayat, maka wajib kita tinggalkan ajarannya tersebut, dan jangan menjadi taklid buta yang tidak dapat memilah dan memilih antara yang benar dan salah, karena yang akan menanggung siksa atau sebaliknya itu kita sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.